Welcome back to Electrowave Music. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas band Candlemass, pelopor doom metal terbaik di dunia. Langsung aja kita ke videonya guys, let's go. Dibentuk pada tahun 1984, Candlemass dipelopori oleh Leif Edling yang merupakan basis pada band tersebut. Leif Edling membentuk band ini setelah bubarnya band Nemesis, atau bisa dibilang Leif Edling mengganti nama Nemesis menjadi Candlemass pada tahun 84. Leif Edling memulai line up pertama Candlemass bersama dengan Johan Längfist sebagai vokalis, Mats Ekström sebagai drummer, Mats Mappe Björkman sebagai rhythm guitar, dan Klas Bergwall sebagai lead guitar. Mereka lalu merilis album pertama mereka, yaitu Epicus Domicus Metallicus pada tahun 1986. Di album ini juga, vokal dari additional vokalis mereka yaitu Silas Svensson ditampilkan pada track A Sorcerer's Pledge. Mengikuti debut album mereka, Johan Längfist lalu digantikan oleh Messiah Marcolin sebagai vokalis. Pada saat band memasuki studio untuk merekam album kedua mereka yaitu Nightfall pada tahun 1987, Klas Bergwall dan Mats Ekström telah keluar dari band, lalu digantikan oleh Jan Lin yang bergabung sebagai drummer dan Lars Johansson yang bergabung sebagai lead guitar. Dua album Candlemass selanjutnya pun dirilis, yaitu album Ancient Dreams pada tahun 1988 dan album Tales of Creation pada tahun 1989. Pada tahun 90 atau lebih tepatnya tahun 1990, band ini merilis album live yang berjudul Live. Tak lama setelah itu, perselisihan antara anggota band pun mengakibatkan kepergian Messiah Marcolin pada tahun 1991. Setelah Messiah Marcolin pergi, Candlemass lalu merekrut vokalis Thomas Wikström dan merekam album Chapter 6 yang dirilis pada tahun 1992. Mereka kemudian melakukan tour untuk album tersebut. Pada tahun 1994, Candlemass pun hiatus dan Leif Edling selaku basis juga membentuk proyek atau band lain dengan nama Abstract Algebra, yang pada akhirnya Abstract Algebra pun tidak berjalan dengan baik. Leif Edling lalu merekrut line up baru di bawah nama Candlemass dan merekam album Destilis Glomerata pada tahun 1998. Album ini merupakan kombinasi lagu untuk CD Abstract Algebra dan beberapa materi baru. Setahun kemudian, album From the 13th Sun pun dirilis pada tahun 1999. Kedua album tersebut menampilkan Björn Flokvist sebagai vokalis. Pada tahun 2002, anggota dari line up Candlemass sebelumnya pun bersatu kembali. Mereka menampilkan beberapa pertunjukan live yang diterima dengan baik dan merilis album live lainnya. Sebuah DVD berjudul Documents of Doom juga dirilis pada tahun 2002. Mereka lalu mengerjakan album baru dan merekam beberapa lagu sambil mencari label rekaman. Masih di sekitar waktu tersebut, perbedaan di antara mereka pun muncul kembali, yang mengakibatkan Candlemass bubar untuk yang kedua kalinya. Pada November tahun 2004, band ini mengumumkan bahwa mereka telah bersatu kembali untuk kedua kalinya. Mereka telah merekam album baru yang berjudul Candlemass dengan para anggota yang sama sebelum hiatus. Album ini dirilis pada Mei tahun 2005. Mereka lalu memenangkan Grammy Swedia pada tahun 2005. Pada Oktober tahun 2006, karena banyaknya ketidakpastian mengenai partisipasi oleh Messiah Marcolin sebagai vokalis, band ini lalu memutuskan bahwa Messiah Marcolin keluar untuk selamanya. Candlemass akhirnya menemukan vokalis baru, yaitu Robert Lowe dari band Solitude Alternus, lalu merekam album ke-9 Candlemass yaitu King of the Grey Islands yang dirilis pada tanggal 22 Juni tahun 2007. Album ini diproduksi sendiri oleh band kecuali ada 4 lagu yang diproduksi oleh Andy Snap. Pada tanggal 31 Maret tahun 2007, Candlemass lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Untuk memperingati perayaan tersebut, penyanyi original band yaitu Johan Längfist tampil live bersama untuk yang pertama kalinya. Live tersebut direkam dan kemudian dirilis sebagai DVD. Candlemass lalu mengerjakan album studio yang ke-10 pada tahun 2008. Awalnya album tersebut ingin diberi nama Hammer of Doom, tetapi mereka menggantinya menjadi Death Magic Doom karena namanya bertepatan dengan festival di Jerman.
Album ini dirilis pada tanggal 27 Maret tahun 2009, namun ditunda hingga tanggal 3 April tahun 2009. Pada tahun 2009 juga, basis Leif Edling memberitahu Soundshock bahwa pengerjaan album Candlemass berikutnya kemungkinan besar akan dimulai sebelum tahun 2011. Namun rencana ini gagal dan Leif Edling menyatakan bahwa tanggal rilis album akan diundur ke tahun 2012. Sehingga band bisa berkonsentrasi untuk merayakan 25 tahun debut album mereka, yaitu Epicus Domicus Metallicus yang dirilis pada tahun 1986. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2011, Candlemass lalu dikontrak oleh label Napalm Records asal Austria. Lalu mereka merilis album studio ke-11 mereka, yaitu Psalms for the Dead pada Juni tahun 2012. Pada 2 Juni tahun 2012, Candlemass mengumumkan melalui situs web mereka bahwa Robert Lowe selaku vokalis resmi keluar dari band. Candlemass lalu merekrut Matt Slavin sebagai vokalis pada tahun 2012. Pada Januari tahun 2013, Candlemass terpilih sebagai band hard rock atau band metal Swedia terbesar sepanjang masa oleh para penulis dari majalah Sweden Rock. Bertepatan dengan peringatan 30 tahun album Epicus Domicus Metallicus, Candlemass merilis EP Death Die Lover pada tanggal 3 Juni tahun 2016. Pada tanggal 3 September tahun 2018, Candlemass mengumumkan kembalinya vokalis original mereka, yaitu Johan Lundqvist, setelah absen selama 32 tahun. Band ini juga mengumumkan bahwa mereka sedang merekam album baru untuk rilisan tahun 2019, menjadikannya bukan hanya album studio Candlemass pertama sejak Psalm for the Dead pada tahun 2012, tetapi menjadi album yang pertama dengan Johan Lundqvist sejak album pertama mereka, yaitu Epicus Domicus Metallicus yang dirilis pada tahun 86. Pada tanggal 6 Desember tahun 2018, Candlemass mengumumkan bahwa album ke-12 mereka yang berjudul The Door to Doom akan dirilis pada tanggal 22 Februari tahun 2019, yang juga terungkap bahwa album tersebut akan menyertai bintang tamu yaitu Tony Iommi dari Black Sabbath yang berkontribusi pada solo gitar di lagu Astorolus, The Great Octopus. Band lalu merilis EP The Pendulum pada tanggal 27 Maret tahun 2020. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, band ini mengumumkan bahwa album studio ke-13 mereka, yaitu Sweet Evil Son, akan dirilis pada tanggal 18 November tahun 2022 dengan naungan label Napalm Records. Mungkin videonya segini saja untuk hari ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Please like, comment, share, and subscribe this channel guys. Dan see you guys on top. Thank you.